Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saudara-saudara, khususnya untuk perkuliahan, evaluasi, dan tata guna lahan. Semoga untuk saudara-saudara pada pagi hari ini selalu dalam keadaan sehat dan bisa selalu mengikuti kegiatan perkuliahan walaupun sedang dalam perkuliahan daring. Nah, untuk pertemuan pada pagi hari ini saudara akan mempelajari mengenai dasar-dasar perencanaan dalam tata guna lahan. Nah, jika pertemuan pada sebelum-sebelumnya saudara sudah mempelajari mengenai dasar-dasar pengevaluasian suatu lahan. Nah, di sini saudara akan mempelajari sebenarnya dasar-dasar dalam perencanaan tata guna lahan. Nah, bedanya kalau umpamanya di pertemuan sebelumnya saudara itu mempelajari mengenai bagaimana atau aspek apa saja yang bisa kita evaluasi, yang bisa kita nilai dari adanya tindakan perencanaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara merencanakan suatu tata guna lahan yang nantinya bisa saudara terapkan pada lahan yang Anda miliki seperti itu. Jadi, jika pertemuan sebelumnya adalah saudara bisa mengevaluasi, menilai baik buruknya, baik dari nilai lahannya, baik dari alternatif yang digunakan ataupun keputusannya nanti. Nah, untuk kali ini saudara akan mempelajari bagaimana cara atau dasar-dasar dalam merencanakan suatu penggunaan lahan didasarkan dari perencanaan tata guna lahan ini. Nah, masih bersama saya dengan Tangguh Prakoso. Nah, sebelum kita pelajari lebih dalam, saudara harus mengenal apa sih yang dimaksud dengan perencanaan tata guna lahan itu atau biasa kita singkat dengan PTGL. Oke, perencanaan tata guna lahan yaitu adalah suatu perencanaan yang mengatur jenis-jenis penggunaan lahan di suatu daerah atau daerah tertentu agar dapat digunakan secara optimal. Oke, dan memberikan hasil yang tinggi serta tidak merusak lingkungan sekitar atau bersifat konservatif. Nah, ini saudara juga sudah mempelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai perencanaan tata guna lahan itu berguna untuk mengatur atau menggunakan atau menentukan suatu jenis-jenis penggunaan lahan di suatu tempat, ya kan, di suatu tempat tertentu agar mendapatkan hasil yang tinggi atau optimal tanpa mengurangi sifat dari kelestarian atau tidak merusak lingkungan sekitar. Sehingga dalam perencanaan tata guna lahan ini selalu kita selipkan sifat konservatif. Nah, sifat konservatif di sini dia memiliki arti bahwasanya kita memiliki keseimbangan antara pembangunan dengan pelestarian, seperti itu. Sehingga konservatif itu sendiri kita bisa mengoptimalkan hasil yang bisa kita dapatkan dari alam atau dari faktor produksi yang kita butuhkan, yang khususnya pastinya akan berasal dari alam itu sendiri. Akan tetapi kita tidak semata-mata mengeksploitasi alam tersebut, akan tetapi ada sifat pelestariannya dalam konservatif itu. Sehingga sekali lagi konservatif itu dia memiliki arti bahwasanya dia memanfaatkan alam, ya kan? Alam dimanfaatkan. Nah, kemudian juga diimbangi dengan pelestariannya. Pelestarian. Oke. Sehingga dari inilah nanti akan adanya sifat konservatif. Konservatif. Nah, jadi sekali lagi konservasi atau konservatif di sini itu adalah kita bisa memanfaatkan alam seoptimalnya, akan tetapi juga diimbangi dengan sifat-sifat pelestariannya. Nah, katakanlah kita ingin membuka lahan pertanian di suatu lahan yang notabene di situ adalah mungkin ada tutupan hijaunya atau mungkin di situ adalah hutan. Nah, kita bisa membuka lahan di situ, akan tetapi dengan sifat pelestariannya adalah dengan tebang pilih, hingga kita menebang atau membuka lahan tetapi juga menanam pohon-pohon yang nantinya bisa melestarikan alam tersebut. Itulah yang namanya konservatif. Oleh karena itu, perencanaan tata guna lahan ini sangat berguna atau merupakan suatu penggunaan jenis lahan yang akan nanti saudara terapkan pada suatu lahan tertentu atau di suatu tempat atau suatu daerah tertentu secara optimal.
Nah, optimal di sini adalah menghasilkan hasil yang tinggi tetapi juga tidak merusak alam sekitar, yaitu dengan sifat konservatif itu tadi. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, di sini ruang lingkup yang akan dipelajari oleh saudara-saudara semuanya dalam pembelajaran perencanaan tata guna lahan. Yang pertama adalah saudara nanti bisa menilai suatu sistematis potensi alam atau potensi lahan yang dimiliki oleh saudara, yaitu bisa tanah ataupun air, yang nantinya menjadikan apakah hal tersebut menjadi faktor penghambat atau tidaknya. Nah, yang kedua adalah saudara bisa mencari alternatif penggunaan lahan yang terbaik. Nah, alternatif di sini ini sekali lagi disesuaikan dengan potensi, ya kan? Potensi lahan. Nah, ibaratnya kalau umpamanya saudara-saudara ingin mengenal seseorang, otomatis ya PDKT terlebih dahulu. Nah, hal ini sama dengan halnya ketika saudara ingin menggunakan suatu lahan yang saudara miliki. Otomatis harus mengenal lahan saudara tersebut terlebih dahulu. Bagaimana potensinya, apa keuntungannya, kemudian apa faktor-faktor penghambat yang ada di lahan tersebut, itu saudara harus memahaminya. Nah, ketika sudah mengetahuinya, katakanlah faktor penghambat dari lahan tersebut sedikit, berarti nilai lahan yang saudara miliki akan semakin besar, akan semakin tinggi, karena macam-macam alternatif penggunaan lahan yang bisa diterapkan di lahan saudara tersebut itu semakin luas, semakin banyak, karena faktor penghambatnya sedikit, kayak gitu. Oke, jadi rumusnya seperti ini: faktor penghambat. Nah, jika faktor penghambatnya itu rendah, maka nilai lahan akan tinggi. Oke, nilai lahan tinggi berarti alternatif penggunaannya juga akan semakin banyak, semakin tinggi juga. Nah, beda halnya jika faktor penghambatnya itu besar, maka nilai lahannya juga semakin turun, karena banyak faktor penghambatnya, umpamanya kelerengannya curam, rawan banjir ataupun yang lainnya, pasti nilai lahannya itu akan semakin rendah, semakin murah harganya pastinya. Nah, kemudian jika nilainya semakin rendah, alternatif penggunaan lahannya juga akan semakin rendah. Tidak bisa kita gunakan, katakanlah di situ rawan banjir atau rawan longsor, ya berarti jangan digunakan sebagai pemukiman ataupun sebagai yang lainnya, karena mungkin ketika dibuat pemukiman di situ, mungkin buat perumahan ataupun yang lainnya, itu kan rawan longsor, berarti kemungkinan bencananya juga semakin tinggi, seperti itu. Oke, paham ya? Untuk ketiga, yaitu adalah menilai kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan agar dapat memilih dan menetapkan tipe penggunaan lahan yang paling menguntungkan atau paling optimal tadi, sehingga memenuhi keinginan masyarakat dan menjaga kelestarian alam. Nah, jangan lupa kemarin juga saudara sudah mempelajari mengenai aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam ketika saudara mengevaluasi, melakukan proses evaluasi terhadap penggunaan lahan. Itu kan ada aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, hukum, teknis, dan lain sebagainya. Itu harus diperhatikan, sehingga dengan memperhatikan tersebut akan memenuhi keinginan masyarakat yang notabene adalah aspek sosial dan menjaga kelestarian alam, yaitu adalah aspek lingkungannya. Ketika sosial, kemudian lingkungan, kemudian keuntungannya tidak hanya untuk pribadi sendiri, tetapi juga mungkin akan menghasilkan dampak yang positif untuk masyarakat sekitar, pasti akan langgeng penggunaan lahannya, akan sustain basisnya akan terjaga juga. Dan kemungkinan kalau umpamanya itu terjaga, berarti penggunaan lahan, mungkin wirausaha teman-teman yang digunakan di situ bisa berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuan dari saudara menggunakan lahan tersebut. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Nah, seringkali kita ingin memberikan atau memilih penggunaan lahan yang terbaik atau optimal, akan tetapi sumber dayanya itu terbatas. Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara mempertimbangkan beberapa aspek juga. Nah, apa saja yang harus dipertimbangkan jika kita ingin menggunakan
secara optimal, kemudian akan tetapi dengan sumber daya yang terbatas. Nah, yang pertama adalah saudara bisa fokus pada nomor pertama, melakukan penilaian penggunaan lahan yang sekarang, ya, oke, penggunaan lahan yang sekarang dan kebutuhan yang akan mendatang dengan sistematis, dan kemudian mengevaluasi kemampuan lahan untuk dapat memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Nah, maksudnya adalah kita harus mengevaluasi terlebih dahulu apakah lahan yang kita gunakan atau lahan yang saudara atau Anda miliki itu sudah digunakan atau belum. Kalau umpamanya sudah, berarti kita harus menilai penggunaan lahan yang kita atau yang sedang diterapkan di lahan saudara itu. Kemudian kira-kira setelah saudara mengetahui atau bisa mengevaluasinya, sekiranya kebutuhan yang diharapkan di waktu mendatang itu bisa kita penuhi dengan lahan tersebut nggak? Seperti itu. Kalau umpamanya tidak bisa terpenuhi atau mungkin kurang menguntungkan, kurang bisa mendapatkan hasil yang optimal, berarti ya kita harus memiliki alternatif penggunaan lahan yang lainnya kan. Nah, berarti kita harus mengetahui, bisa menilai penggunaan lahan yang kita gunakan sekarang itu apakah bisa menguntungkan, apakah merugikan. Kalau umpamanya merugikan, ya berarti harus ada alternatif-alternatif penggunaan lahan yang sudah dipikirkan oleh saudara sebagai pemilik lahan ataupun penentu kebijakannya. Nah, hal tersebut digunakan untuk dapat mencapai tujuan tertentu dari pemilik lahan. Oke, tujuannya katakanlah mendapatkan keuntungan yang optimal. Nah, itu berarti sudah mendapatkan tujuannya, itu tujuannya sudah tercapai belum? Kalau belum, ya berarti harus ada evaluasi, harus mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen itu seperti apa, kayak gitu. Jadi harus disesuaikan. Nah, berikutnya yang kedua, kita harus bisa mengidentifikasi dan memecahkan konflik yang sering terjadi di konflik-konflik lahan biasanya. Yang pertama adalah penggunaan atau pengguna lahan yang saling berebut. Nah, ini biasanya dengan status lahannya, apakah itu milik kita ataukah milik pemerintah atau mungkin adalah tanah-tanah sengketa kayak gitu. Nah, itu harus dipastikan terlebih dahulu karena mungkin suatu saat itu akan menjadi suatu faktor pembatas dari lahan yang saudara miliki kayak gitu. Kalau umpamanya itu ternyata tanah pemerintah, terus ada program pemerintah yang menggunakan lahan tersebut, ketika pemerintah tidak memberikan ganti rugi, ya kita tidak bisa kita tidak bisa menuntutnya untuk bisa pemerintah memberikan ganti rugi ke kita, karena sekali lagi status lahan itu juga akan mempengaruhi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah perorangan dan masyarakat. Nah, biasanya konflik di sini adalah ketika saudara-saudara menggunakan penggunaan lahan yang mungkin memberikan dampak negatif pada lingkungan, itu akan menjadi pertentangan antara Anda sebagai pemilik lahan kemudian dengan masyarakat. Seperti itu. Jadi mungkin saudara menggunakan penggunaan lahan yang saudara miliki sebagai peternakan ayam yang di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Otomatis ketika musim hujan ataupun yang lainnya akan menimbulkan polusi bau di situ. Nah, masyarakat tidak suka. Nah, hal tersebut akan menjadi konflik bagi lahan saudara. Jadi harus diperhatikan benar-benar antara perorangan dan masyarakat. Nah, berikutnya yang poin ketiga yaitu adalah generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Nah, ini hubungannya dengan kelestarian, ya kan? Kelestarian. Kalau umpamanya saudara-saudara menggunakan perencanaan penggunaan lahan dengan memperhitungkan aspek lingkungan, otomatis kelanggengan dari penggunaan lahan tersebut, kelestarian dari alam sekitar yang lahan Anda tersebut akan semakin lestari. Jika lestari berarti akan langgeng. Kemudian jika langgeng, otomatis generasi saudara dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh anak cucu dari saudara semuanya. Sehingga itulah yang dimaksud bisa dimanfaatkan oleh generasi sekarang hingga dengan generasi yang akan datang. Nah, hubungannya di sini adalah kita harus memikirkan apa sih yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita berikutnya? Apakah sebuah sumber daya alam yang melimpah ataukah sumber daya alam yang sudah rusak? Ya, itu adalah konflik yang sampai sekarang itu terjadi.
karena kurangnya kita memperhatikan mengenai aspek pelestarian atau aspek konservatif tadi. Biasanya seorang pengguna lahan itu hanya ingin memanfaatkan atau mengeksploitasi alam atau lahan yang kita miliki itu kita eksploitasi sumber dayanya. Kemudian ketika sudah rusak ya sudah terbengkalai, tidak bisa dimanfaatkan, kemudian anak cucunya itu tidak bisa memanfaatkan dari lahan yang dimiliki oleh pendahulunya, seperti itu. Oke ya. Berikutnya yang ketiga, memilih penggunaan lahan yang lestari dan memenuhi keinginan yang sudah ditentukan termasuk perencanaannya. Seperti itu. Jadi memang harus diperhatikan itu kelestariannya. Ini hampir sama dengan yang poin ini dengan ini. Oke ya, kemudian yang paling penting adalah belajar dari pengalaman. Karena adanya pengalaman, jam terbangnya tinggi, kemudian sudah banyak mengalami suatu kejadian dan harus apa tindakannya ketika ada risiko seperti ini, itu adalah yang sangat penting bagi suatu penentu kebijakan dalam penggunaan lahan. Karena darinya adanya pengalaman ini akan bisa merekap semuanya sehingga saudara bisa lebih sigap jika ada permasalahan yang terjadi di lahan yang saudara gunakan. Nah, berikutnya kemudian sasaran. Nah, biasanya sasaran dari PTGL ini atau perencanaan tata guna lahan adalah memilih jenis penggunaan lahan yang terbaik, ya kan? Tujuan adanya perencanaan tata guna lahan itu adalah memilih jenis penggunaan lahan yang terbaik, ya kan? Yang paling optimal, yang paling menguntungkan, juga paling melestarikan, ya kan? Karena ketika saudara-saudara memilih jenis penggunaan lahan yang terbaik, itu kemudian optimal penghasilannya, kemudian kelestariannya juga terjaga, maka akan langgeng. Itulah fungsi utama dari perencanaan tata guna lahan, yaitu adalah penggunaan lahan yang efisien berdasarkan atas kesamaan hak atau keadilan sosial, yaitu adalah tidak hanya menguntungkan untuk diri kita sendiri tetapi juga menguntungkan untuk lingkungan sekitarnya dan juga dapat diterima oleh masyarakat, ya kan? Jika tidak hanya menguntungkan diri sendiri dan ingin untuk bermanfaat bagi orang lainnya, pasti akan bisa diterima oleh masyarakat, ya kan? Karena saling menguntungkan. Mungkin dengan tipe penggunaan lahan yang saudara terapkan pada lahan Anda, itu bisa membuka pekerjaan baru, lapangan pekerjaan baru. Nah, itu otomatis akan adanya keadilan sosial tadi, juga bermanfaat untuk orang lain, kemudian bisa diterima oleh masyarakat karena masyarakat bisa bekerja, bisa mendapatkan uang tambahan dari adanya penggunaan lahan yang saudara terapkan. Serta atas dasar penggunaan secara lestari. Nah, lestari di sini itu bisa dikelompokkan, yaitu adalah efisien, equity, accessibility, dan sustainability. Nah, apakah itu? Nah, ini kita akan bahas. Yang pertama yaitu adalah efisien. Nah, apa sih yang dimaksud efisien? Nah, teman-teman, saudara-saudara pasti sudah mengetahui lah efisien itu apa, ya kan? Efisien itu pasti akan memberikan keuntungan yang terbesar dengan biaya yang terendah, yaitu minimum input and maximum output, ya kan? Kalau umpamanya saudara-saudara sebagai konsumen pasti ketika saudara memiliki uang 5.000, bagaimana caranya untuk bisa dapat makanan sebanyak-banyaknya atau keuntungan sebanyak-banyaknya dengan hanya mengeluarkan 5.000 saja, ya kan? Nah, itulah yang dimaksud dengan efisien. Jadi apa yang kita miliki yaitu adalah input bisa mendapatkan dampak yang kita miliki itu lebih besar daripada yang kita keluarkan, yaitu adalah minimum input dan maximum output. Katakanlah saudara-saudara memberikan pemupukan yang mungkin optimal dan tidak terlalu banyak atau tidak berlebihan, kemudian tetapi hasil dari tanaman yang saudara pupuk itu mendapatkan hasil panen yang tertinggi, yang paling banyak, yang paling optimal. Nah, itulah yang dimaksud dengan efisien. Oke ya, paham ya untuk arti dari efisien. Nanti kalau umpamanya memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan melalui aplikasi yang memang sudah kita setujui untuk adanya diskusi. Oke, berikutnya adalah kesamaan atau keadilan, ya kan? Yaitu adalah equality dan acceptability. Nah, apakah yang dimaksud dengan kesamaan? Apakah yang dimaksud dengan keadilan? Nah, di sini
memiliki arti bahwasanya penggunaan lahan yang kita rencanakan harus dapat diterima oleh masyarakat. Nah, ini diterima oleh masyarakat, ya kan? Hal ini dapat dilakukan dengan memperhitungkan aspek sosial, ya kan? Aspek sosial yang sudah kita pelajari. Jadi di sini harapannya, saudara-saudara, sekali lagi saya tekankan adalah jangan berpikir untuk keuntungan diri kita sendiri, ya kan? Tetapi juga bisa menguntungkan lingkungan kita, menguntungkan orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Yaitu adalah memperhitungkan aspek sosial. Mungkin katakanlah saudara ingin membuka suatu lahan peternakan ayam yang notabene adalah dia jauh dari pemukiman agar tidak menimbulkan konflik sosial yang seperti yang saya sampaikan pada sebelumnya. Nah, setelah itu kotoran ayam yang bisa digunakan sebagai pupuk kandang itu bisa dimanfaatkan oleh petani sekitar dengan mungkin bisa gratis. Kalau umpamanya bisa gratis juga alhamdulillah, kalaupun ingin di komersilkan, yaitu adalah dijual dengan harga yang lebih murah daripada di pasar yang lainnya. Itu juga akan bisa menguntungkan atau memperhitungkan aspek sosial. Jadi tidak hanya menguntungkan untuk Anda, tetapi juga lingkungan Anda sekitarnya. Seperti itu. Nah, karena itu menguntungkan dan mungkin bisa diterima oleh masyarakat, otomatis akan langgeng itu tadi. Oke, secara tidak langsung kita pun juga dilindungi oleh masyarakat yang sudah mendapatkan dampak positif dari kegiatan kita itu tadi. Itulah yang dimaksud dengan aspek kesamaan dan aspek keadilan. Oke, lanjut. Nah, di sini yang berikutnya adalah kelestarian atau sustainability. Nah, ini sering kali saya macamkan atau menyampaikan pada saudara-saudara semuanya mengenai perhitungan atau penilaian terhadap aspek kelestarian. Kita harus memperhitungkan aspek kelestariannya. Karena apa? Karena penggunaan lahan yang harus dapat memenuhi kebutuhan saat ini itu sekaligus juga mengawetkan sumber daya untuk generasi yang mendatang. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan penerapan kegiatan konservasi. Nah, yaitu adalah pemanfaatan sumber daya produksi yang dibutuhkan dengan diimbangi kelestarian sumber daya tersebut. Nah, jadi saudara juga bisa mengambil dari produksi alam, tetapi juga saudara harus mengembalikan pelestarian alam yang sudah saudara ambil. Mungkin dengan tebang pilih, kemudian habis adanya penebangan, ya dipilih pohon-pohon atau pohon-pohon yang mungkin sudah jika tidak dikendalikan mungkin bisa menyebabkan adanya pohon tumbang ataupun yang lain sebagainya. Nah, itu bisa saudara ambil kayunya, kemudian saudara juga menanam calon pohon yang baru seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan konservasi. Saudara bisa mengambil hasil dari alam, tetapi saudara juga harus mengembalikannya pada alam juga. Itulah yang namanya konservasi. Nah, jika saudara merencanakan sebuah perencanaan penggunaan lahan yang memperhitungkan aspek kelestarian, aspek sosial, aspek hukum, dan yang lainnya, pasti sustain basisnya itu akan terjaga. Pasti akan ada yang kita wariskan untuk anak cucu kita yang bisa memanfaatkan dari kegiatan pendahulu kita seperti itu. Oke ya, paham ya sampai sekarang ya. Oke, kita lanjut. Nah, ketika kita sudah mengetahui aspek kelestarian tadi, aspek kelestarian itu kita akan memperhitungkan yang namanya efisien, kemudian kesamaan dan keadilan, dan kemudian kelestariannya. Nah, kita juga harus mempelajari mengenai sebenarnya ada 4 unsur pokok fokus dari perencanaan tata guna lahan. Nah, di sini dalam proses perencanaan tata guna lahan, selain saudara-saudara memperhitungkan 6 aspek penting, yaitu aspek lingkungan, aspek sosial, aspek teknis, dan lain sebagainya, itu hal yang menjadi pertimbangan itu ada 4 unsur pokok yang harus dirancang sebelum melakukan perencanaan tata guna lahan ya. Ini khusus untuk perencanaan tata guna lahan, bukan untuk evaluasinya.
Nah, kalau umpamanya dalam evaluasinya hal-hal yang harus diperhatikan ya itu tadi, ada menguntungkan atau tidak, kemudian bagaimana dampak ke lingkungannya, kemudian mungkin alternatif yang bisa digunakan itu apa saja, itulah yang nanti ada di dalam proses pengevaluasi lahan. Nah, tetapi di sini yang kita pelajari adalah sebelum adanya proses evaluasi lahan, ya kan? Yaitu adalah perencanaannya. Perencanaan tata guna lahan itu ada 4 unsur pokok yang menjadi fokus yang harus diperhatikan oleh saudara-saudara sebagai penentu kebijakan penggunaan lahan. Yang pertama adalah di sini adalah rakyat. Nah, sekali lagi pasti hubungannya dengan sosial itu pasti, yaitu adalah perencanaan dilakukan untuk rakyat. Nah, maksudnya adalah rakyat adalah penggerak dari perencanaan tersebut, karena sekali lagi kalau masyarakat tidak setuju atau terjadi konflik sosial, otomatis akan berdampak sangat negatif pada lahan yang sudah kita rencanakan. Oleh karena itu, secara tidak langsung masyarakat atau rakyat itu adalah sebagai penentu dari adanya perencanaan tata guna lahan yang kita terapkan pada lahan kita atau lahan saudara. Oleh karena itu, ada hubungannya dengan rakyat adalah sebagai penggerak dari perencanaan. Seperti itu. Oke, paham? Untuk yang berikutnya, yang kedua itu adalah lahan. Nah, lahan yang berbeda memberikan peluang masalah pengelolaan yang berbeda pula, ya kan? Karena lahan yang berbeda otomatis memiliki potensi yang berbeda juga, ya kan? Mengetahui potensi ada 2 cara, yaitu adalah dengan cara survei atau dengan cara peneliti. Yaitu dengan survei itu mungkin kita melakukan tanya jawab dengan pemilik lahan, atau mungkin mengetahui sejarah lahan, atau mencari data-data dari masyarakat yang lainnya, atau dengan cara menelitinya mungkin kita harus mengukur daya kesuburan tanah tersebut, kemudian meneliti mengenai ketersediaan air ataupun yang lainnya. Nah, kemudian karena itu informasi yang lengkap tentang sumber daya lahan atau potensi lahan yang Anda miliki sangat penting dalam perencanaan tata guna lahan, ya kan? Nah, disinilah maksud dari lahan tidak sama di semua tempat. Lahan A dan lahan B pasti memiliki faktor pembatas yang berbeda, pasti memiliki resiko yang berbeda atau permasalahan pengelolaan yang berbeda. Oleh karena itu, hal tersebutlah yang mempengaruhi adanya perbedaan nilai dari suatu lahan, yang seperti saya bicarakan pada slide sebelumnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan setiap lahan pasti memiliki permasalahan dan pengelolaan yang beda. Nah, ini saudara harus mengetahui potensinya terlebih dahulu untuk sebelum melakukan suatu perencanaan tata guna lahan. Yang berikutnya adalah teknologi. Nah, apa yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi di sini memiliki maksud yaitu adalah pengetahuan tentang penggunaan lahannya, ya kan? Nah, seperti katakanlah kalau umpamanya saudara-saudara ingin menggunakan lahan yang Anda miliki sebagai pertanian, otomatis ya saudara atau mungkin orang yang berkecimpung dalam penggunaan lahan tersebut harus mengetahui tentang agronomi, tentang pertanian, seperti itu. Jadi tidak asal-asalan dalam merencanakannya atau dalam membuat perencanaannya, seperti itu. Kalau umpamanya asal-asalan, orang ingin mau menanam padi tetapi tidak tahu tanaman padi itu seperti apa, tidak tahu mungkin lahan padi itu seperti apa, cara menanamnya seperti apa, ya gagal kayak gitu. Jadi harus mengetahui teknologinya kayak gitu, atau mungkin yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dari perencanaan yang saudara terapkan kayak gitu. Oke ya, paham ya untuk teknologi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah keterpaduan. Nah, keterpaduan di sini adalah penggunaan lahan tidak hanya didasarkan pada kesesuaian lahannya saja, ya kan, tetapi juga harus didasarkan atas permintaan dari pemilik lahan, ya kan. Kadang ini maksudnya adalah seperti ini, ya wajarnya penggunaan lahan itu harus disesuaikan dengan potensi lahan, ya kan, untuk mendapatkan hasil yang optimal. Tetapi kadang kalau umpamanya kita bekerja pada suatu perusahaan, otomatis mau tidak mau kita harus menyesuaikan dari keinginan si pengguna lahan atau si yang menyewa kita sebagai merencanakan, ya kan. Kalau umpamanya Pak ini sesuainya untuk kolam renang, tetapi si pemilik lahannya itu tidak senang untuk dijadikan kolam renang, ya tidak bisa. Berarti kita harus mencari alternatif yang lainnya kayak gitu agar terjadi keterpaduan antara
pemilik lahan dan tim perencananya kayak gitu. Nah, inilah 4 aspek pokok yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan tata guna lahan. Di lain 6 aspek penting yang harus kita pertimbangkan juga. Oke ya, paham ya? Oke, berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita mempelajari mengenai siapa saja sebenarnya pihak-pihak yang berperan dalam suatu perencanaan tata guna lahan. Nah, pihak-pihak di sini adalah orang-orang yang berperan dalam proses perencanaan, itu. Nah, proses perencanaan tata guna lahan ini melibatkan pihak-pihak tertentu yang bekerja sama guna mencapai sasaran yang diinginkan atau untuk mencapai suatu hal yang diinginkan. Kalau umpamanya saudara-saudara kemarin sudah mempelajari mengenai dalam suatu pengevaluasian lahan, ya kan, kita harus adanya tim yang berbagai dari ilmu disiplin. Nah, inilah yang maksud adalah melibatkan pihak-pihak tertentu. Nah, biasanya dalam pihak yang berperan dalam perencanaan ini adalah yang pertama yaitu adalah pengguna lahan, orang yang menggunakan lahan tersebut, ya kan. Kemudian si pengambil keputusan, pihak-pihak yang mengambil keputusan dari adanya pilihan-pilihan alternatif yang ditawarkan, ya, pemilik uang untuk yang bisa mengambil keputusan, oh ini dibuat ini aja. Nah, itu adalah tim pengambil keputusan. Berikutnya adalah tim perencana. Tim perencana itu ya adalah tim yang merencanakan, tim yang membuat alternatif berdasarkan potensi-potensi lahan yang ada di suatu tempat. Nah, itu dia yang merencanakan, oh, ini bagusnya dibuat seperti ini, bagusnya dibuat atau digunakan untuk ini, untuk lahan ini, untuk lahan ini. Nah, itu adalah fungsi dari tim perencana. Oke, untuk lebih lengkapnya akan kita bahas juga di sini. Yang pertama adalah pengguna lahan. Nah, apa yang dimaksud dengan pengguna lahan? Nah, pengguna lahan di sini adalah orang-orang yang tinggal di daerah yang direncanakan, yang hidupnya seluruh atau sebagian tergantung pada lahan tempat mereka tinggal. Bisa petani, bisa peternak ataupun yang lainnya. Nah, di sini maksudnya adalah masyarakat, ya kan? Masyarakat sekitar lahan. Nah, inilah maksudnya aspek sosial harus diperhatikan, ya kan? Secara tidak langsung masyarakat itu adalah si pengguna lahannya, ya kan? Ketika saudara melakukan perencanaan tata guna lahan tanpa memperhitungkan aspek sosial ataupun memperhitungkan masyarakat yang ada di lingkungan lahan tersebut, itu pasti akan ada timbul konflik seperti itu. Oleh karena itu harus menjadi perhatian, karena pengguna lahan atau masyarakat itu dia berperan sebagai pengguna lahan yang merupakan tim dari suatu perencanaan tata guna lahan. Nah, keterlibatan semua pengguna lahan dalam proses perencanaan adalah sangat penting. Nah, sangat penting karena yang pertama, masyarakat merupakan sumber permintaan sumber daya lahan. Nah, maksudnya adalah kita harus ada, mungkin kalau umpamanya kita ingin menggunakan lahan sebagai tipe A, berarti harus ada mediasi terlebih dahulu. Kira-kira kalau umpamanya dibuat seperti ini, ada nggak dampak sosial yang diakibatkan ke masyarakat? Atau mungkin ada nggak dampak negatif yang akan diakibatkan oleh penggunaan lahan yang kita ingin terapkan? Nah, itu harus ada suatu mediasi hal seperti itu, gitu. Nah, yang berikutnya adalah sumber masyarakat merupakan sumber tenaga kerja, modal dan pengelola. Nah, seringkali kalau umpamanya kita ingin membuat, katakanlah membuat di situ itu ingin kita buat sawah kayak gitu. Nah, seringkali kita menyewa tenaga mereka untuk menggarap sawahnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan sumber tenaga kerja, modal ataupun pengelola. Nah, yang berikutnya adalah penghasil barang dan jasa layanan. Nah, ini sama halnya, mereka biasanya dari atau masyarakat biasanya menawarkan bantuan berupa jasa, entah itu membangun rumah, entah itu mengelola atau mengolah lahan ataupun yang lain sebagainya. Berikutnya adalah pelaksana rencana tata guna lahan yang ada di lapang. Pelaksananya di sini adalah ya hampir sama sebenarnya, dia itu adalah yang utama adalah sebagai tenaga kerja dan pengguna. Nah,
Ini harus menjadi perhatian. Nah, pengguna lahan ini erat hubungannya dengan masyarakat sekitar. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah tim perencana. Nah, tim perencana ini adalah orang-orang yang bertugas membuat perencanaan tata guna lahan. Nah, apa saja? Mulai dari proses evaluasi penggunaan lahan yang sudah terjadi atau sudah diterapkan di lahan tersebut. Nah, mereka evaluasi itu berdasarkan 6 aspek tadi. Kemudian berdasarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai evaluasi lahan. Apakah menguntungkan, bagaimana dampak terhadap masyarakat atau lingkungan, kemudian kira-kira alternatif yang bisa digunakan itu apa saja, itu ada di proses evaluasi dan sudah saudara-saudara pelajari juga. Yang berikutnya, kalau umpamanya itu menguntungkan, berarti ya dilanjutkan, tinggal peningkatan aspek-aspek yang mungkin masih bisa ditingkatkan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Nah, di lain sisi kalau umpamanya itu merugikan, berarti tim perencana harus bisa membuat alternatif penggunaan yang lainnya. Nah, berdasarkan kesesuaian lahan dari berbagai penggunaan. Nah, ini kesesuaian lahan ini atau pembuatan alternatif ini didasarkan dari potensi lahan dan keinginan dari pemilik lahannya. Oke. Jadi kalau umpamanya tidak menguntungkan, oh Pak, ini loh untuk alternatif penggunaan lahan yang baik untuk lahan Bapak. Nah, kemudian kira-kira bagaimana dengan alternatif ini? Apakah Bapak setuju? Nah, kalau umpamanya nggak setuju ya berarti harus ada alternatif yang lainnya. Kalau sudah setuju ya berarti dilakukan kayak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melakukan perubahan penggunaan lahan yang diinginkan. Nah, ini hubungannya dengan itu tadi. Ketika udah ada alternatif, kemudian ada mediasi dengan pemilik lahan, ada mediasi dengan pengguna lahan, kemudian melakukan perubahan penggunaan lahan yang diinginkan. Nah, itu masuk di tim perencanaan. Sehingga dalam tim perencanaan ini dibutuhkan dari berbagai ilmu disiplin atau berbagai pakar ilmu. Kalau umpamanya bisa mungkin dari arsitektur, dari agronom, dari mungkin hukum ataupun yang lainnya, tergantung dari rencana penggunaan lahan yang diinginkan, apakah itu mengenai pertanian ataukah yang lainnya. Oke, ya, yang terakhir adalah tim pengambil keputusan. Nah, tim pengambil keputusan ini adalah merupakan orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan tentang berbagai alternatif penggunaan lahan yang ditawarkan, kayak gitu. Jadi tim perencana biasanya itu ada bermediasi dulu dengan pemilik lahan, dengan pengguna lahan, kemudian ketika sudah dan pengambil keputusan juga, jika sudah, tugas dari tim pengambil keputusanlah yang memilih alternatif penggunaan lahan yang paling optimal dan paling sesuai dengan potensi lahan, keinginan ataupun si pengguna lahan. Nah, selain itu tim pengambil keputusan juga bertugas untuk memimpin proses perencanaannya. Ya, mandor. Nah, seperti itu. Kemudian memberi pengarahan pada badan-badan terkait dan tim perencana. Jadi memandori, ini bagusnya dibuat seperti ini sesuai dengan masukan dari tim perencana mengenai alternatif penggunaan lahan A, itu bagusnya dilakukan dengan cara seperti ini. Nah, itu adalah tim pengambil keputusan. Kemudian menentukan pilihan dan menyetujui rencana yang sudah ditawarkan oleh tim perencana. Itulah dari tim pengambil keputusan. Oke. Nah, makanya ini dilambangkan oleh orang yang oke, ini sudah setuju ini dari alternatif A, kita lakukan ya. Nah, seperti itu. Oke. Nanti kalau umpamanya mungkin teman saudara-saudara semuanya di sini bekerja di suatu pengambil keputusan kebijakan penggunaan lahan. Nah, disinilah nanti apakah saudara menjadi tim perencana atau dari pengambil keputusan atau pemilik lahannya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang baru bisa saya sampaikan mengenai dasar-dasar perencanaan tata guna lahan. Jadi saudara di sini pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari mengenai bagaimana atau proses pengevaluasian lahan yang sudah diterapkan pada suatu lahan, mereka evaluasi, mereka nilai,
dan kemudian apakah itu menguntungkan atau tidak. Jika menguntungkan, maka ada tidak aspek-aspek penting yang harus bisa ditingkatkan untuk mendapatkan hasil optimal yang juga ada sifat konservatif di dalamnya. Nah, kalau di sini saudara-saudara adalah mempelajari mengenai perencanaan penggunaan lahan atau perencanaan dari proses penggunaan lahannya, seperti itu, sebelum adanya pengevaluasian ataupun sesudah adanya pengevaluasian. Nah, inilah gunanya saudara-saudara mempelajari mengenai dasar-dasarnya, yaitu jangan lupa aspek kelestarian itu selalu, dan aspek sosial ataupun dari 6 aspek yang sudah saudara pelajari itu menjadi pegangan saudara semuanya. Kemudian ada 4 pokok yang memang harus diperhatikan dalam proses perencanaannya, yaitu adalah rakyat, kemudian lahan, kemudian teknologi, dan yang pertama yaitu adalah antara keterpaduannya. Nah, itu jadi hal utama yang memang harus diperhatikan. Kemudian ada juga pihak-pihak yang memang berperan dalam suatu proses perencanaan, ya kan? Tadi ada 3, yaitu adalah pengguna lahannya, kemudian tim perencananya, yaitu adalah yang ketiga adalah pengambil keputusannya. Pengguna lahan itu hubungannya dengan masyarakat, dengan pemilik lahan, dan ataupun orang yang intinya di sekitar lahan tersebut, ya. Kemudian tim perencana itu adalah tim-tim atau orang-orang yang berdiri dari berbagai ilmu disiplin yang disesuaikan juga dengan maksud penggunaan lahannya, yang nantinya akan membuat perencanaan mau dibuat seperti apa lahan ini berdasarkan potensi-potensi lahan yang sudah didapatkan. Nah, kalau umpamanya potensi lahannya itu atau memiliki nilai yang baik, berarti faktor penghambatnya semakin sedikit. Kalau faktor penghambatnya sedikit, berarti alternatif penggunaan lahan yang bisa diterapkan di situ makan semakin banyak, ya kan, nilai lahannya semakin tinggi. Nah, beda halnya kalau umpamanya faktor penghambatnya itu banyak, ya kan, menjadi banyak banget faktor penghambatnya seperti kelerengan ataupun penggunaan lahan, air, tersediaan air ataupun kesuburan dan yang lain-lainnya. Berarti otomatis alternatif yang bisa diterapkan di lahan tersebut akan semakin sempit, semakin sedikit juga. Nah, karena semakin sedikit, otomatis nilai lahannya semakin rendah, seperti itu. Oke ya, mungkin itu saja yang baru bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatian saudara-saudara semuanya. Semoga apa yang saya sampaikan dan saudara pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk saudara semuanya, dan khususnya untuk saya juga, untuk kedepannya juga. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada lebihnya memang dari Allah, dan jika ada kurangnya memang keterbatasan dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan melalui aplikasi yang sudah kita setujui untuk adanya forum diskusi. Itu saja. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.